Perkenalkan, nama saya Yasmin Bob Said dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisis sesuatu yang lagi menarik nih terkait dinamika sosial pemuda yang lagi viral gitu ya di masyarakat, yaitu fenomena gerakan velocity yang ada di TikTok. Nah, maksud dan tujuan saya untuk menganalisis fenomena ini adalah untuk mengetahui dan memahami kenapa tren ini itu diminati oleh para kaum pemuda gitu, dan bagaimana dampak terhadap identitas sosial mereka, lalu interaksi antar individu mereka itu seperti apa, serta bagaimana pola konsumsi media di kalangan generasi muda. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menampilkan beberapa cuplikan gerakan velocity yang ada di TikTok. Tiap hari bangga dadang, percuma dengan lebih baik tak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot kan copet, copet. Baik, sekarang saya akan membahas dan menganalisis fenomena ini lebih mendalam. Jadi dalam konteks TikTok, velocity adalah sebuah gerakan viral yang mengekspresikan tubuh dengan kecepatan tinggi dipadukan dengan efek slow motion yang menghasilkan sebuah hasil yang dramatis gitu, dengan diiringi dengan adanya iringan musik yang berenergi gitu. Jadi meskipun terdengar sederhana, tapi gerakan ini itu cepat menarik perhatian karena sifatnya yang penuh dengan tantangan dan dinamik, sehingga membuat orang itu bisa menikmati secara luas dan secara terbuka gitu. Nah, tapi meskipun tampaknya ini seperti hiburan, gerakan velocity ini dapat menggambarkan lebih dari sekedar aktivitas fisik, di mana dia itu mencerminkan fenomena sosial yang lebih dalam, seperti upaya pencarian identitas, eksistensi dalam dunia maya, serta bagaimana mekanisme sosial itu berperan dalam pembentukan norma-norma baru di kalangan generasi muda. Nah, buat memahami fenomena velocity ini, kita perlu lihat nih bahwa TikTok sebagai ruang sosial digital. Dalam sosiologi, ruang sosial itu dapat dipahami sebagai tempat di mana individu itu berinteraksi satu sama lain dan membentuk identitas sosial mereka gitu. Dengan adanya TikTok dan algoritma canggihnya, itu mendorong konten viral yang menciptakan ruang di mana pengakuan sosial ini lebih bergantung pada kreativitas dan partisipasi dalam tren yang lagi berkembang, dan bukan hanya pada prestasi nyata dalam kehidupan fisik gitu. Jadi dalam konteks ini, gerakan velocity ini menjadi simbol dari dinamika sosial yang baru gitu. TikTok menawarkan peluang bagi setiap individu atau pemuda untuk menunjukkan diri mereka dalam bentuk yang cepat dan terukur. Meskipun gerakan ini dalam banyak kasus hanya bertahan selama beberapa detik gitu ya, tapi itu mampu untuk menciptakan semacam kompetisi sosial yang intens di kalangan para penggunanya. Nah, pengguna yang berhasil dalam menghasilkan video gerakan velocity yang menarik, yang kreatif, itu akan banyak mendapatkan likes
atau mendapatkan pujian, komentar positif, bahkan pengikut yang banyak atau follower yang banyak. Nah, ini tuh merupakan sebuah indikator status yang sangat dihargai gitu dalam dunia maya. Jadi dalam masyarakat tradisional, identitas sosial ini tuh biasanya terbentuk melalui adanya interaksi langsung di dunia nyata, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan komunitas. Nah, namun di era digital saat ini, media sosial seperti TikTok, walaupun banyak media sosial lainnya, itu memberikan dimensi baru nih dalam proses pembentukan identitas, di mana individu ini tidak hanya berinteraksi dengan orang lain secara fisik, tetapi juga mereka membangun identitas mereka melalui media sosial. Nah, gerakan Velocity dalam hal ini itu dapat dilihat sebagai upaya individu untuk menemukan dan untuk memamerkan gitu ya identitas mereka di ruang sosial dalam bentuk digital. Nah, dalam konteks ini Velocity lebih dari sekedar gerakan fisik gitu, dimana hal ini tuh menjadi simbol dari kebebasan ekspresi diri dan pencarian identitas dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Nah, ketika seorang pemuda ini dapat membuat video dengan gerakan Velocity yang dianggap menarik, mereka ini bukan hanya mengikuti tren aja, tapi juga berusaha untuk bagaimana mendapatkan pengakuan validitas dalam dunia maya gitu. Hal ini tuh berkaitan dengan teori Erving Goffman mengenai presentation of self, di mana individu atau pemuda ini itu berusaha untuk mengendalikan kesan yang mereka buat untuk di hadapan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, fenomena yang tak kalah menariknya juga itu ada dalam gerakan Velocity, itu ada munculnya fenomena FOMO atau fear of missing out, yang dimana FOMO ini mengacu pada perasaan cemas atau takut tertinggal dari tren-tren yang lagi viral, dan ini merupakan salah satu efek yang paling dominan gitu ya dalam penggunaan media sosial, terutama di generasi muda. Nah, dalam konteks gerakan Velocity, FOMO ini mendorong pemuda untuk ikut serta dalam tantangan ini, meskipun mungkin ada pemuda yang tidak sepenuhnya tertarik atau minat dengan gerakan ini, atau bahkan ada yang merasa nyaman untuk melakukan gerakan ini gitu. Jadi FOMO dalam hal ini itu adalah dorongan sosial yang kuat untuk mendorong individu dalam mengikuti apa yang orang lain itu lakukan, agar tidak merasa terpinggirkan atau merasa terasingkan, atau bahkan kehilangan status sosial mereka di dunia maya. Nah, dengan begitu TikTok dan gerakan Velocity ini memperburuk tekanan sosial yang udah ada, di mana partisipasi dalam tren ini itu menjadi sebuah kewajiban sosial gitu. Nah, fenomena FOMO ini juga membawa konsekuensi pada perilaku konsumsi media. Bagi pemuda yang merasa dia tuh khawatir kalau misalkan tidak ikut serta dalam gerakan Velocity ini, seringkali menghabiskan waktu berlebihan untuk membuat atau mengamati atau mempelajari, bahkan menghasilkan konten-konten yang terkait dengan gerakan Velocity ini. Hal ini itu arah
kepada kecanduan media sosial yang dapat mengganggu keseimbangan antara kehidupan sosial di dunia nyata dan di dunia maya, serta mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang positif, di kegiatan yang lebih berproduktif gitu. Nah, dalam sudut pandang sosiologi, fenomena gerakan velocity ini itu dapat menggambarkan terjadinya perubahan dalam norma sosial di kalangan generasi muda. Jadi apa yang dulu dianggap normal atau dianggap wajar itu dalam interaksi di dunia nyata itu telah bergeser ke dunia maya. Jadi berpartisipasi dalam gerakan velocity ini bukan hanya tentang cara untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi juga untuk menyesuaikan diri dengan norma baru yang terbentuk di TikTok. Nah, dalam dunia maya seperti TikTok ini adanya norma-norma yang mengharuskan seseorang untuk terlibat dalam tren yang dianggap relevan gitu. Jadi gerakan velocity ini menjadi semacam ritual yang meskipun bersifat spontan dan kreatif, tapi juga menuntut adanya kepatuhan terhadap norma itu. Nah, mereka-mereka yang seringkali atau bahkan tidak mau bahkan menghindari dari tren ini, yang seringkali mereka merasa terisolasi atau bahkan gak dianggap kekinian atau up to date lah istilahnya. Nah, jadi disinilah kita bisa lihat nih bahwa munculnya budaya konsumsi ini dipengaruhi sama rasa takut tertinggal dari tren yang lebih besar gitu. Tapi tidak semua halnya itu bersifat positif dari fenomena ini ya. Terlibat dalam tantangan seperti gerakan velocity ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang pemuda gitu. Adanya tekanan untuk menghasilkan konten yang sempurna atau bahkan mendapatkan perhatian publik di TikTok itu dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan stres yang tinggi gitu. Nah, selain itu ada juga resiko terkait dengan adanya ketergantungan media sosial, yang dimana banyak pemuda yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menciptakan video atau mengikuti tren-tren yang lagi viral, sehingga melupakan kegiatan yang seharusnya dianggap penting seperti belajar atau berinteraksi dengan keluarga atau teman dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya fenomena gerakan velocity ini di TikTok bukan hanya sekedar tren viral, tetapi juga mencerminkan perubahan yang besar gitu dalam cara generasi muda dalam membangun dan mengelola identitas mereka gitu. Dengan adanya media sosial ini menjadi ruang utama bagi mereka untuk mengekspresikan diri, seperti velocity yang menawarkan peluang sekaligus tantangan dalam membentuk norma sosial dan interaksi antar manusia. Nah, bagi pendidik, orang tua atau para pengamat sosial itu penting untuk memahami bahwa dinamika ini memberikan panduan yang tepat kepada generasi muda dalam menggunakan media sosial yang bijak. Nah, sementara itu untuk pemuda-pemuda ini penting untuk kita sadari bahwa meskipun mengikuti tren seperti velocity ini bisa menjadi cara untuk bersenang-senang, tetapi mereka juga harus menjaga keseimbangan dan memperhatikan kesehatan mental mereka serta prestasi akademik mereka gitu, biar seimbang. Demikian analisis yang bisa saya paparkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.